if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar seni budaya lebih menyenangkan. Motif ornamen Sumatera Utara, Pak-Pak Dairi. Ornamen tradisional Pak-Pak Dairi. Seniman Pak-Pak Dairi menciptakan benda-benda kebudayaan untuk dinikmati mereka dan seterusnya diwariskan pada anak cucunya. Hasil karya seni menunjukkan keagungan dan kemegahan. Ukiran-ukiran yang menghiasi bangunan, rumah, dan alat-alat pakai juga memperlihatkan kedudukan, kebesaran-kebesaran sebagai pemiliknya. Di Pak-Pak Dairi, hasil karya seni sangat erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat daerah. Hiasan-hiasan itu mempunyai makna atau melambangkan sesuatu yang telah mereka setujui dan resapi. Di mana suku Pak-Pak Dairi yang sekarang sudah banyak kontak dengan suku-suku lain seperti Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Toba, sehingga pengambilan ahli unsur-unsur kebudayaan itu berlangsung terus-menerus. Demikian juga ada ornamen telah ada didapati kombinasi. Namun, demikian bila dipertanyakan sejak kapan mereka mengenal ornamen, maka jawabannya sejak adanya kepercayaan serta alat-alat yang mereka miliki. Adapun pemakaian warna yang sering dikenakan atau khas pada setiap ornamen sama dengan warna ornamen Batak Toba dan Batak Simalungun, yaitu warna merah, warna putih, warna hitam. Warna ini juga masih dipercayai memiliki kekuatan magis dan disakralkan. Setiap warna memiliki makna khas dan bentuk ornamen juga ditempatkan pada tempat yang tidak sembarangan. Ada aturan penempatan ornamen pada Pak-Pak Dairi sehingga tidak sembarangan orang untuk menempatkan di rumahnya. Berikut ini jenis-jenis motif dan nilai filosofis ornamen Pak-Pak Dairi. Motif yang pertama yaitu motif tumpak sala silima yang melambangkan sebagai simbol kekuasaan dan kebaikan. Motif yang kedua yaitu Gorga Nengger, di mana yang melambangkan sebagai simbol raja sebagai seorang petangki atau penguasa. Motif ornamen yang ketiga yaitu Gorga berbunga kuning yang melambangkan simbol keindahan bagi seorang wanita. Motif yang keempat yaitu motif berkait manuk nara, di mana melambangkan sebagai simbol kepiawaian dalam beradat. Selanjutnya motif yang kelima yaitu motif berhembun kumeke yang melambangkan sebagai simbol suatu cita-cita si pemilik rumah. Motif yang keenam yaitu motif Boraspati yang melambangkan kesuburan dan simbol perlindungan pemilik rumah. Motif selanjutnya yaitu yang ketujuh, motif bulan yang melambangkan sebagai simbol perhitungan musim selama setahun bagi petani. Motif yang kedelapan yaitu motif persalimban yang melambangkan sebagai simbol kesatuan dan persahabatan. Selanjutnya motif yang ke-9 yaitu motif desa Siwalu yang melambangkan sebagai simbol tangkal aji-ajian atau jimat.
Motif yang ke-10 yaitu motif adet yang melambangkan sebagai simbol kesuburan untuk mendapatkan banyak keturunan. Selanjutnya, motif yang ke-11 yaitu motif perkutut manuk yang melambangkan sebagai pemilik rumah yang memiliki sifat penyabar, rendah hati, dan sabar. Baik, selanjutnya motif yang ke-12 yaitu motif perotor era yang melambangkan sebagai simbol tunduk dan patuh kepada pemimpin. Berikutnya motif yang ke-13 yaitu motif bersangkut rantai yang melambangkan simbol kesatuan marga-marga dari Simalungun. Motif yang ke-14 yaitu motif berbunga ribuan yang melambangkan sebagai simbol buah dan rezeki. Selanjutnya, motif yang ke-15 yaitu motif berbunga gimbang yang melambangkan sebagai simbol perjodohan gadis. Selanjutnya, motif yang ke-16 yaitu motif berbunga paku yang melambangkan sebagai simbol umur panjang dan murah rezeki. Selanjutnya kita masuk ke motif yang ke-17 yaitu motif berduri ikan yang melambangkan sebagai simbol ketertiban dan kekuatan. Motif yang ke-18 yaitu motif berduri nangka yang melambangkan sebagai simbol upaya jangan cepat menyerah jikalau menghadapi pekerjaan yang rumit. Motif yang ke-19 yaitu motif berbunga pancur yang melambangkan sebagai simbol jangan menganggap remeh sesuatu terhadap masyarakat kecil. Motif yang ke-20 yaitu motif epen-epen yang melambangkan sebagai simbol kekuatan dan ketertiban. Selanjutnya, motif yang ke-21 yaitu motif dipergelang yang melambangkan sebagai simbol penangkal negara kita. Motif yang ke-22 yaitu motif pernehe ngadu, di mana yang melambangkan sebagai hiasan tepi untuk memperindah motif utama. Motif yang ke-23 yaitu motif epen-epen yang melambangkan sebagai simbol kekuatan dan ketertiban. Motif yang ke-24 yaitu motif berbituka berek, di mana yang melambangkan sebagai simbol kebersamaan atau keutuhan. Oke, kita masuk ke motif yang terakhir yaitu motif kentang kumaling sumirpang, di mana motif ini melambangkan sebagai simbol saling bersatu atau menjalin agar memperoleh kekuatan. Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, and comment.